Anyang-anyangan itu sebenarnya apa? Apa penyebabnya? Tonton video saya sampai habis ya. Halo teman-teman. Nah, anyang-anyangan ini itu kan ibaratnya ya, kalau teman-teman itu buang air kecil itu sering merasa tidak tuntas, kemudian sering diikuti dengan adanya rasa panas atau terbakar, juga nyeri pada saat buang air kecil. Nah, ini di istilah medis itu namanya adalah dysuria. Nah, penyebab utama dari anyang-anyangan ini sebenarnya adalah infeksi pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini umumnya terjadi pada wanita memang, karena uretra itu adalah jalur keluarnya pipis kita ya. Itu ada di perineum, jadi di daerah bawah dari teman-teman ya. Nah, ternyata lebih pendek daripada pria, sehingga kuman Escherichia coli ini kuman yang paling sering mengakibatkan infeksi saluran kemih ya. Si Escherichia coli ini sendiri sebenarnya merupakan flora normal dari saluran pencernaan teman-teman. Nah, jadi ini si Escherichia coli ini sangat mudah untuk pindah dari daerah saluran pencernaan ke saluran kemih karena kan letaknya berdekatan ya. Nah, jadi buat semua ini terutama untuk perempuan itu harus selalu menjaga daerah kewanitaannya ya. Jadi harus dibersihkan dengan air bersih itu dari depan ke belakang ya. Lalu juga dipastikan untuk selalu dikeringkan setelah habis buang air kecil agar tidak lembab, karena kalau lembab nanti jadinya bisa jamuran, gak cuman kena infeksi saluran kemih ya. Nah, terus juga untuk mengobati dari infeksi saluran kemih ini itu harus banyak minum ya, dan juga tidak boleh untuk menahan pipis, dan juga buang air kecil setelah berhubungan badan ya. Nah, jadi kenapa pipis ini tuh sangat penting ya? Karena dengan aliran dari si urin itu akan menggelontor kuman, sehingga kumannya itu tidak jadi naik ke kandung kemih ya. Jadi kalau sudah terlanjur naik bisa mengakibatkan infeksi dari kandung kemih. Itu namanya infeksi sistitis ya. Dan juga kalau sudah ke kandung kemih, kuman juga bisa naik sampai mengakibatkan infeksi ginjal. Nah, ini juga berbahaya kalau sudah ke ginjal, itu juga bisa mengakibatkan infeksi di seluruh tubuh. Itu yang namanya urosepsis ya. Dan umumnya urosepsis ini cukup berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian ya. Dan juga teman-teman juga harus ingat, ternyata infeksi dari saluran kemih ini kumannya itu pun bisa mengakibatkan teman-teman menderita batu di ginjal. Nah, itu kalau udah ada batu di ginjal itu kan bisa mengakibatkan kesakitan ya, dan juga perlu tindakan untuk membuang si batu itu ya. Dan umumnya kalau batu di ginjal itu dibiarkan tidak ditangani, itu juga bisa merusak ginjal ya, bisa juga mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Jadi teman-teman jangan anggap enteng anyang-anyangan ya. Nah, untuk infeksi saluran kemih itu kalau teman-teman sering, itu lebih baik diperiksakan ada masalah apa di tubuh teman-teman ya, supaya tidak terus berulang. Nah, kemudian juga nanti dokter itu pasti akan memberikan antibiotik yang sesuai untuk infeksi teman-teman. Nah, misal infeksi terus berlangsung, itu pasti dokternya juga akan memeriksakan pemeriksaan lanjutan, itu yang namanya pemeriksaan kultur urin ya. Jadi urinnya itu, pipisnya teman-teman itu akan diperiksa apa jenis kuman yang ada di pipis teman-teman itu, dan juga akan diperiksa juga sifat dari si kuman itu, apakah dia bisa sensitif atau kebal terhadap antibiotik tertentu. Nah, jadi supaya
tepat pemberian antibiotiknya, dan sehingga infeksinya itu bisa segera terobati. Nah, ini info mengenai infeksi saluran kemih ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian juga jika ada yang ingin dibahas mengenai hal apapun bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Like video ini, kemudian juga subscribe buat yang belum subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah!